mati. Allah kemudian menurunkan ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau mengatakan orang-orang yang mati disabilillah itu mati, tetapi mereka itu bahkan hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Jadi syuhada itu menjadi cita-cita tertinggi dari seorang mukmin gitu ya. Maka kemudian dulu pernah saya kisahkan ada seorang raja yang bijaksana dari dinasti Mamluk di Mesir, namanya Al-Mansur Saifuddin. Oh, Saifuddin Ibrahim. Yang sampai sekarang namanya itu menjadi salah satu nama rumah sakit di Mesir. Namanya adalah Al-Mansur Saifuddin Qalawun. Sekarang di sana ada Qalawun Eye Hospital di Mesir itu. Jadi rumah sakit khusus mata. Kalau dulu itu kan rumah sakit umum dulu. Nah, sekarang adalah khusus mata di sana. Itu bercita-cita, ayah dan anak ini bercita-cita untuk syahid di jalan Allah. Ayahnya adalah seorang budak di Baghdad. Udah pernah cerita tuh saya, Qalawun itu. Wah, belum? Masa? Oh, belum tahu. Pak Mas Pastri ra mangkat kae, Pak. Iki sing udah mangkat kelingan ora? Ora, berarti saya nurung. Ya itu kisahnya kan di Baghdad ada seorang budak masih muda karena budak-budak dulu gitu. Tapi kemudian dia punya pemikiran alangkah enaknya kalau orang itu menjadi orang yang merdeka, bahkan bisa beribadah dengan leluasa, bisa berkeluarga, bisa berjihad ya, bisa mendesain kematian yang terbaik. Maka bapaknya Qalawun ini kalau hari Jumat kan libur dari majikannya, tetapi dia ke pasar, ke kebun itu untuk bekerja kepada orang lain untuk mendapatkan uang. Tujuannya untuk apa? Untuk menebus dirinya sendiri. Maka setelah terkumpul sedirham, 2 dirham, sedinar, 2 dinar, ketika uangnya sudah sama dengan jumlah dulu juragannya membeli di pasar. Nah sekarang itu pasar ada ndak jual budak itu. Nah dulu ada. Di pasar itu orang jual budak itu ada. Bahkan sampai ke eranya Hasan al-Basri itu masih ada. Sampai kemudian para budak-budak itu minta pada Imam Hasan al-Basri untuk khutbah Jumat tentang pembebasan budak. Maka ditunggu Jumat besok ternyata nggak ngomong, Jumat depannya lagi nggak ngomong, Jumat 3 nggak ngomong, Jumat keempat juga nggak ngomong. Ini gimana ini Imam Hasan al-Basri? Baru Jumat kelima dia ngomong tentang pembebasan budak. Maka ketika dikomplain kok baru sekarang? Iya, karena ceramah itu kudu nyontoni. Saya sebulan kemarin ngumpulkan uang dulu untuk bisa membebaskan budak. Nah setelah saya membebaskan budak baru saya ngomong ke jamaah gitu, kata Imam Hasan al-Basri. Nek khotib saiki loh, maksudnya kita saiki iki berarti khotib iki gitu. Nah itu ya memang yang terberat itu kan di situ. 1 di hati, 2 dilatih, 3 di jari, ini yang paling berat itu. Nah sinkronnya antara latih, ati karo driji itu yang dinamakan mukmin yang sejati. Tapi kalau geseh salah sijine, atine, lesane, drijine ora padha, wah ini ada unsur-unsur kemunafikan. Ini yang harus kita berhati-hati ya. Ngongkon-ngongkon ngaji dek dhewe ra ngaji. Ngongkon-ngongkon poso dek dhewe ora poso. Ngongkon-ngongkon infak ora infak. Ngongkon-ngongkon ngapalke Quran ra ngapalke dan seterusnya. Ini yang saya sendiri juga banyak introspeksi di situ ya. Jadi Qalawun itu kemudian ayahandanya bekerja. Maka setelah cukup maka dia bilang sama juragan dulu,
Panjenengan membeli saya sejumlah sekian dinar, ini saya sudah mengumpulkan dari bekerja di setiap hari Jumat. Karena budak itu kan nggak digaji. Budak itu sudah seperti barang, setengah manusia itu. Dia bekerja, kasih makan, sudah itu. Budak itu kayak begitu. Wah, ngeri banget tuh itu, zaman dulu itu ya. Maka setelah dia ngomong begitu, maka tuanya mengatakan, Masya Allah, ono budak cah nom kok pintere koyok ngene, nah kira-kira nek wae dhewe terjemah ngono. Kok duwe apa istilahnya? Punya planning, punya langkah-langkah yang progresif. Satu langkah ke depan melebihi teman-temannya. Ya wes saiki iki tak tompo separo, yang separo silahkan kamu bawa untuk bekal hidupmu. Ini wong apik ketemu wong apik. Nah, akhirnya kemudian dia menikah. Siapa sih menikah? Apri. Ya pria. Amin ngono to. Amin ya rabbal alamin. Wis diamini insyaallah gitu. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang mau menerima kondisinya itu. Kemudian singkatnya cerita, dia punya anak laki-laki diberi nama Qalawun. 2 tahun disusui, ternyata ibunya wafat. Maka dia menjadi seorang piatu, diasuh oleh ayahnya. Anak ini dididik untuk kuat lahir batin, untuk nanti bisa menjadi mujahid, menjadi pejuang yang cita-citanya itu tidak hidup tapi mati di jalan Allah itu. Apa neng wong saiki ngono kuwi cita-citane ngulang anake ngono kuwi. Sik eneng ngacung. Angel ta kuwi kudu ya rawani. Belum ya, belum sampai situ kita itu mendalami ilmu Islam itu. Ini maka Qalawun itu sesuatu yang luar biasa kisah. Maka dididiklah anak itu sampai dia remaja. Terus ayahnya ngomong apa? Nek cara basa Jawa le sesuk awake dhewe iki siap-siap dadi tentarane kaum muslimin, awake dhewe kudu duwe kendaraan perang le. Iki le nabung le kerja bapak, tok wangi esuk nggo tuku jaran. Akhirnya setelah sekian lama bekerja nabung, dia bisa membeli kuda. Ini kita sedang membicarakan bagaimana membangun ruh kepahlawanan ya, ini harus kita kisahkan ini. Maka kemudian betul dia membeli kuda yang terbaik karena cita-citanya adalah untuk sabilillah itu. Maka dia dicemooh oleh tetangga-tetangganya. Kira-kira oleh nyemooh apa? Wong melarat petengsing tuku jarane apik-apik, melarat entek tabunganmu gitu. Maka ayahandanya itu ngomong ke anaknya itu tidak kok kemudian menandui yang macam-macam marah, enggak, tapi dia menanamkan kepada anaknya itu gimana. Ini kata-kata yang monumental ya, yang sangat terkenal itu. Apa kata nasihatnya Qalawun pada ayahnya Qalawun pada Qalawun ini? Enggak apa-apa le, kita tidak tahu itu nikmat atau azab, itu berkah atau musibah. Yang penting kita husnudzon kepada Allah itu. Yang penting kita husnudzon pada Allah. Ini kata-kata ini yang harus diingat. Jadi nanti kita menghadapi apapun, tolong kata-kata ini dikedepankan dulu gitu. Baik itu sesuatu yang menyenangkan atau yang tidak, kita tidak tahu apakah ini rahmat atau laknat. Yang penting kita husnudzon kepada Allah. Itu kata-kata yang diajarkan Abu Qalawun kepada Qalawun. Kemudian kuda ini diberi rumput yang baik, bapaknya ngaritke sama anaknya dibantu. Kadang-kadang kalau dia pas dapat uang dibelikan biji gandum tuh kan. Kadang-kadang dia ke hutan dapat madu, kudanya dikasih madu. Apa nih jaran ngombe madu. Nah, ada itu. Kalau dulu bapak saya itu sapi ini dikasih gula Jawa itu. Nah itu.
Ini cara mbiyen madu nek sing apik itu. Tapi karena terlanjur madu ya itu. Akhirnya kudanya kan semakin kinclong ya kan, semakin tegap, gagah, apik, klimis, carane semudak bagus apa kan enak-enakan. Sukan biji gandum madu itu. Dipoyoki lagi sama tetangga-tetangganya. Wong melarat pertengsing gitu. Jarane tumbeni madu. Kayak gandum, Pak. Karena ndak tahu cita-citanya Kolawun untuk apa dan bapaknya kan untuk sabilillah. Maka ayahnya mengatakan ndak apa-apa le, kita husnudzon kepada Allah. Nah satu pagi subuh-subuh itu terdengar suara glodak. Menceritakan dengan ternyata kandang kudanya itu jebol, kudanya pergi lari. Gimana itu tetangga-tetangga? Syukur. Syukur. Di jarane gayan ndak kayak madu barang saiki jarane minggat. Kuwi kata-kataku dhewe lho. Syukur intinya tetangga-tetangga itu membuli lah gitu. Apa kata bapaknya? Ndak apa-apa le, kita tidak tahu hakikatnya itu apakah itu laknat atau musibah atau itu berkah atau itu rahmat, kita tidak tahu. Yang penting kita husnudzon kepada Allah. Besok kita bekerja lagi, nabung lagi, nanti beli kuda lagi untuk persiapan sabilillah. Apa ana wong kaya ngono sabare apik itu. Wah luar biasa itu Bapak Kolawun itu ya. Nah selang beberapa hari subuh-subuh itu dari halaman rumah Bapak itu terdengar ringkikan kuda banyak itu. Nek kuda meringkik iki suarane piye? Nek nang pengajian umum karena saya nirake, kowe kok persis Kang. Itu. Belasan kuda itu ada di situ. Ternyata si kuda yang diupokoro yang luar biasa itu ke stepa, ke hutan, nyari teman-temannya, diajak ke situ. Nah itu, iya, itu sungguh-sungguh terjadi itu. Dalam sejarah dicatat begitu. Ada buku judulnya Manjada Wajada karya siapa namanya, Ahmad Zainuddin. Nanti bisa dilihat di situ. Atau juga kisah ini dimuat oleh Ibnu Battutoh di dalam kitabnya ya. Rihlah Ibnu Battutoh, nanti bisa dicek. Wah itu luar biasa itu, belasan kuda, kuda liar loh itu. Nah kuda liar kan ya beda karo kuda ingon toh. Kuda liar ya susune wae larang. Maksud iki kuda niki tujo lho ning alas golek panganan. Kuda ingon kan panganane dicepaki ngono. Maksud iki ngono kuwi ya. Nah, akhirnya tonggo-tonggo do muni piye? Nah, iki ora muni penting sing ngomong carane walah. Ya luar biasa Kang, lumayan sampean saiki dadi wong paling sugih sak kampung. Apa kata Kolawun dan bapaknya itu? Biasa mawon Mbah, kita tidak tahu apakah ini berkah atau ini laknat. Sing penting husnudzon kepada. Ini kalimat ini terus yang kisahnya itu memang mengajarkan kita tawakal ya, dan husnudzon pada Allah itu membesarkan hati ya. Dan ini acap kali ketika kita menghadapi masalah-masalah ini sangat berguna kisah ini ya. Kemudian anaknya semakin, tadi remaja udah semakin mendekati pemuda, jadi pemuda yang tegap. Kita punya kuda banyak le, kamu silahkan belajar naik kuda. Kamu harus tangkas, harus prigel, harus mahir mengendalikan kuda. Sebagaimana kata Rasulullah, kita harus pandai memanah, pandai berkuda, dan pandai berenang. Melatih ketepatan, melatih ketangkasan, dan melatih ketahanan. Itu intinya 3 ini. Memanah itu ketepatan, berkuda itu ketangkasan, keterampilan, kemudian berenang itu ketahanan. Nah, itu. Akhirnya dia berlatih kuda, itu sudah mahir itu kan. Nah suatu hari kuda yang dinaiki ini berpapasan dengan sapi. Kalau dalam kisah itu ada sapi yang ucul juga, kemudian berlari hampir bertabrakan dengan kuda ini, sama-sama lari, sama-sama kaget.
Nek jaran kaget piye? Kan jungkat ngono toh, akhirnya anak ini terlempar jatuh, kakinya patah. Apa kata orang-orang? Syukur pertengsing tumbas di jaran akeh, mendino numpak jaran ganti-ganti sikile tiba saiki toklek sikile syukur. Apa kata ayahnya pada anaknya? Enggak apa-apa, kita tidak tahu ini berkah atau musibah. Sing penting husnudzon kepada Allah. Beberapa hari kemudian ada suara tong 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 tong, itu hulu balang kerajaan keliling kampung mencari pemuda-pemuda untuk wajib militer. Pada waktu itu terjadi peperangan ya antara dua kubu, sama-sama negara Muslim itu berperang itu. Ya. Maka seluruh pemuda-pemuda itu diambil paksa untuk jadi tentara. Nah itu kan. Akhirnya seluruh pemuda di kampung itu dibawa oleh hulu balang kerajaan ini kecuali si Kolawun tadi karena kakinya patah. Nah, wong sak kampung dong muni piye? Wah, bejo Kang, Kolawun sikile tugel ora di gowo. Ora digawa hulu balang kerajaan, anak-anakku do digawa kabeh. Nggih. Biasa mawon kula mboten ngerti niki musibah napa berkah, sing penting husnudzon Gusti Allah. Niki lho kata-kata ini yang terus dia. Memang si bapaknya Kolawun ini selalu berdoa pada Allah agar ditempatkan pada jihad yang benar gitu. Karena pada waktu itu yang berperang adalah sesama muslim, maka dia berdoa, ya Allah janganlah kita itu nanti dibawa kepada perang yang sesama saudara muslim. Nah, ternyata dikabulkan dengan cara itu. Kakinya patah. Setelah dirawat, kakinya sembuh. Itu ada pengumuman hulu balang itu setelah beberapa bulan perang, wong jenengane wong wajib militer, tentara amatir ya toh. Kira-kira nek perang mati apa urip? Oke mati ini ya, cah lanyo itu kan. Hulu balang pengumuman, mohon maaf pada bapak ibu, anak-anak yang kemarin perang mati semuanya di medan perang. Nah anehnya orang-orang sekampung itu kemudian mengatakan apa? Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kami tidak tahu ini musibah atau laknat, kami husnudzon kepada Allah. Ulangane Kolawun karo bapakne kemana wis manjing dong masyarakat. Ketika masyarakat mendapatkan musibah, maka kemudian mereka kompak mengatakan seperti itu. Maka tibalah panggilan perang yang sesungguhnya. Baghdad diserang tentara Tartar, tentara Mongol. Ada Genghis Khan, ada Kubilai Khan gitu ya. Itu yang sangat ganas, tentara yang tidak pernah bisa dikalahkan itu. Baghdad pun akhirnya hancur lebur oleh tentara Mongol tahun 1090. Iya, luar biasa kali itu. Tentara Mongol itu ketika melewati satu tempat semuanya dibunuh, itu dibantai semua. Nah, dalam perang ini nanti tentara Baghdad itu dibantu oleh tentara dari Mesir dengan panglima namanya siapa? Yang orang satu-satunya yang pertama kali bersama pasukannya berhasil mengalahkan Tartar dalam sejarah. Perangnya di suatu lembah namanya Ain Jalut, yaitu namanya Muhammad Saifuddin Qutus. Nah, salah satu anggotanya itu ya bapaknya Kolawun dan Kolawun itu. Ya, pendek kata, maka Kolawun kemudian menjadi tentara, karirnya bagus. Kemudian dia ditugaskan di berbagai peperangan, termasuk beberapa kali perang salib ya nanti.
Masih ada beberapa kali perang salib itu di dalam episode kehidupannya. Sampai kemudian Raja Ruknuddin Baibars itu karena dia melihat tidak ada dari keluarganya yang cakap menjadi raja, maka Kolawun itu yang ditunjuk menjadi penerus, menjadi raja. Maka singkat kata nanti Kolawun menjadi raja di Mesir tadi. Namanya menjadi Al-Mansur Saifuddin Kolawun. Nah, ini raja yang dahulu adalah anak seorang budak gitu. Nah, kisahnya salah satu penggalan kisah yang menarik juga adalah ketika dia ditugaskan pada perang salib itu dia menderita sakit, yaitu dalam sejarah dikatakan radang ginjal. Maka dia dirawat di rumah sakit An-Nuri di Damaskus. Rumah sakit yang besar yang mampu menampung 4.000 pasien. Dalam sejarah nanti dibaca di media juga banyak, atau mau kalau mau cari referensinya ya silahkan ya. Yang itu sudah ada pembagian yang terstruktur dan rapi. Bahkan manajemennya luar biasa, baitul malnya luar biasa, sehingga orang-orang yang betul-betul sakit itu dia mendapatkan kompensasi. Kue leloro pirang dino kang, 5 dino, kue nek kerja sedino entuk opah piro 2 dirham. Berarti kue selama 5 dino ki ora ndek pemetu 10 dirhamnya tak kei. Nah, seperti itu dari pemerintah pada waktu itu. Kuwi nek wong saiki rak nyudo ngaku lara kabeh to. Soale sing lara kene nek wong saiki. Nek wong biyen ora ono. Luar biasa dulu itu. Sampai benar Kolawun itu mengatakan, "Ya Allah, kalau besok saya sembuh, saya akan membuat rumah sakit yang lebih besar dari ini." Itu ketika dia masih menjadi tentara tadi, diutus perang di menghadapi tentara salib di Syria itu. Maka kemudian ketika dia kembali jihad pulang ke Mesir dan dia ditunjuk jadi raja, betul dia mendirikan rumah sakit yang diberi nama Rumah Sakit Al-Mansuri. Lebih bagus, dimanage dengan sembilan rupa, dan semuanya juga digratiskan, dan setiap yang sakit juga dikasih kompensasi seperti rumah sakit Khalifah di Damaskus, rumah sakit milik kekhalifahan ya An-Nuri itu. Dan kemudian ketika peresmian itu, ini namanya peresmian rumah sakit kan hidangannya antarane rojo karo rakyat kan ya beda. Maka di situ dikisahkan ada jus ya, jus apa namanya lemon itu kan, minuman itu. Kemudian dia tidak minum itu, dia bawa, Kolawun itu saat meresmikan rumah sakit itu dia bawa jusnya itu ke dekat pancuran. Jadi rumah sakit itu ada pancuran-pancuran taman gitulah. Maka dia minum jus itu bercampur dengan air pancuran itu dalam kisah itu. Nah, itu membawa maksud apa? Kata Kolawun dia pidato, semua strata rakyatku, baik itu bangsawan, orang kaya, orang miskin, dilayani di rumah sakit ini dengan pelayanan yang sama. Buktinya dengan tadi dicanangkan dengan minumannya orang kaya dan minuman air mancur tadi dicampur gitu. Dan beliau meminum di situ. Nah, sampai sekarang rumah sakitnya masih ada itu. Tapi kemudian diganti dengan nama pendirinya itu Kolawun. Kalau dulu namanya Al-Mansuri. Al-Mansuri itu yang memberi nama Kolawun. Tapi kemudian oleh pemerintah Mesir diganti namanya menjadi Rumah Sakit Kolawun. Ya. Lokasinya sama. Lokasinya sama. Hanya bangunannya mungkin direnovasi, termasuk koridor asli. Koridor asli itu gerbang ya mungkin ya. Gerbang asli itu dicopot kemudian ditaruh di museum. Ada 4, ya. Nanti bisa dibaca di situ. Jadi masih ada, gepuronya masih ada dan itu disimpan di Museum Mesir. Sedangkan rumah sakitnya mestinya sudah berapa ratus tahun sudah direnovasi mungkin. Ya tidak mungkin pasti gitulah. Ya itu. Nah, ini satu episode bagaimana visi seorang ayah kepada seorang anak itu luar biasa. Visi kepahlawanan tadinya.